Ustadz, alangkah baiknya surat Al-Fatihah ini diajarkan langsung oleh orang tua ya, karena Hmm, bisa jadi investasi pahala insya Allah. Lalu betul. gimana ya Ustadz apabila anak diajarkan membaca membaca surat Al-Fatihah oleh orang lain karena ketidakpahaman orang tua ataupun hal lainnya? Adakah amalan yang bisa dilakukan anak yang pahalanya setara dengan membaca surat Al-Fatihah setiap hari? Masya Allah. Kalau orang tua, dilanjutin di bawahnya, terlanjur mengajarkan anaknya itu bacaan surat Al-Fatihah ada salah-salahnya, apakah Hmm, kita berdosa, Ustaz? Gitu. ya. Kalau dia tahu ya berdosa. Tapi kalau dia nggak tahu, mudah-mudahan Allah ampuni ya, atas ketidaktahuan dan ketidakpahamannya. Ya, Nah, ya. jadi yang pertama, memang mindset bahwa kita boleh jadi tidak memiliki banyak hal yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita yang kelak dia akan menjadi jariah di dalam hidup kita itu salah satunya yang bisa kita lakukan itu adalah mewariskan Al-Fatihah. Jadi Hmm, sebisa mungkin itu bagaimana anak-anak bisa mendapatkan Al-Fatihah itu dari orang tuanya. Ya karena oh, setidaknya gini kan, sebelum mereka ini belajar kepada yang lain, ya kan ya, ketika masih, ini kan Alhamdulillah misalkan kami di rumah nih ada anak-anak itu dari yang usia kuliah sampai usia 1,5 bulan, ya kan? ya. 1,5 tahun, 1,5 tahun. Nah, ceritanya itu kan kalau yang masih kecil itu sudah mulai ba 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 kita bilang Bismillahirrahmanirrahim ya kan dia Ya. akan bilang ya kan itu baru awal-awal tapi kemudian bahasanya itu kan terus kita ajarkan ya jangan yang kita ajarkan cinta satu malam ya indah gitu kan atau rungkat ya akhirnya dia cuma paham itu doang tapi kalau kita ajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran setidaknya minimalnya adalah Al-Fatihah maka selama Al-Fatihah itu dibaca di dalam hidupnya dalam sholatnya di luar sholatnya maka pahala itu juga akan mengalir kepada beliau dan mengalir kepada kita sebagai orang tuanya itu yang Hmm, pertama. Nah, yang kedua, permasalahannya begini. Kalau bahasa itu kita semua pengen Ustadz, tapi tidak semua kita bacaannya bagus. Oke, ya. kalau kita kemudian sadar bahwa kita ternyata mungkin secara bacaan tidak sepenuhnya benar, maka tentu recovery yang perlu kita lakukan adalah sesegera mungkin. Yang pertama apa? Ya kita recovery ke Allah dulu. Ya, mohon ampun, bertaubat atas ketidakfahaman kita, ketidaktahuan kita. Jika kemudian kita mendidik anak-anak kita membaca Quran tidak sebagaimana pada tempatnya. Itu satu. Yang kedua, tentunya adalah kepada anak kita sendiri. Bagaimana kemudian kita memperbaikinya? Yaitu dengan cara yang mengikutkan anak kita itu kepada misalkan lembaga tahsin ataupun TPA ataupun madrasah ataupun pondok pesantren agar kemudian bahasanya itu ya diperbaiki bacaannya. Nah, sehingga insya Allah itu akan jadi kebaikan. Kalau kita punya rezeki lebih, datangkan guru ngaji yang memang baik bacaan tajwidnya, baik pemahaman dan akhlaknya, maka datangkan. Ya, bahasanya kasih privat sama anak kita. Anak kita nggak bisa matematika, kita datangin guru privat. Anak kita nggak bisa main piano, nggak bisa main bola yang bagus, didatangkan guru les musik ataupun ya guru pesepak bola gitu kan. Tapi Ya. giliran anak kita nggak bisa baca Quran, mau ngundang guru ngaji hitung-hitungan bahkan bahasanya gini kalau guru Hmm, ngaji mah nggak usah dikasih amplop dia kan orang ikhlas kalau dia minta bayaran berarti nggak ikhlas itu zolim. iya, iya, setuju saya. Nah jadi Padahal dibawa ke akhirat loh itu, Ustaz ya. itu dia kenapa Latihan urusan bola ya udah di dunia aja ya gitu. itu kalau yang paham Kang Imam masalahnya banyak di antara kita itu yang pura-pura apa kura-kura dalam perahu pura-pura nggak tahu gitu padahal mereka nggak tahu Saya udah konsekuensinya capek, itu. Ustaz. Ya, karena itu kan konsekuensinya. Jadi kita recovery dan kita mohon ampun kepada Allah. Tadi yang pertama, wa atbi'is sayyatal hasanah tamhuha dan iringi yang tidak baik itu dengan kebaikan. Ya, jadi kita minta ampun ke Allah, kita hadirkan circle yang baik untuk anak kita, guru ngaji kah, pondok kah, tempat belajar Quran kah. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga. Ya, karena kita sudah ada ya tadi ya, kalau bahasanya itu kesalahan yang pernah kita lakukan maka tembus dengan kebaikan-kebaikan tadi wa'at bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Dan iringilah yang tidak baik dengan kebaikan supaya itu akan menghapuskannya. Misalkan apa? Kita mendukung misalkan program misalkan yang kemarin itu ya bersama teman-teman itu juga kepada para santri penghafal Quran Ya. memberikan
madu kepada para guru-guru Quran, mendorong mendorong support operasional rumah Quran. Nah, ini satu amalan cerdas. Kalau bahasa beberapa guru-guru yang lain itu, mungkin kita nggak bisa ngajari anak kita yang bagus, tapi ketika kita berikan kebaikan dan ilmu itu diajarkan kepada mereka, mereka amalkan, mereka dawamkan, mereka dakwahkan, nah itu akan kembali juga kepada kita. Nah, jadi bahasanya itu sampai sampai tiga bagian itu tadi ya. Jadi Ya, minta ke Allah, minta ampun, kemudian hadirkan circle kebaikan bagi anak kita, termasuk mentor dan guru ngaji yang baik gitu kan. Dan yang ketiga adalah iringi dengan kebaikan-kebaikan yang bisa mengakselerasi hadirnya kebaikan juga itu untuk anak kita. Karena kalau kita bantu pesantren, kita bantu rumah Quran, kita bantu para santri, kita bantu para guru Quran, maka sesungguhnya bukan hanya untuk mereka, tapi itu akan kembali kepada kita. Boleh jadi dari titik itulah Allah datangkan kebaikan untuk anak-anak kita.